Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Aprilianto. Mohon maaf jika memang sebelumnya saya terlihat seperti tidak menghadap kamera seperti ini, karena saya ingin melihat wajah saya seperti ini. Nah, sebelumnya memang saya tag video ini itu melalui laptop karena HP sedang ada trouble atau memang ada masalah. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan intertekstual dalam karya sastra, yaitu puisi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai ada 5 poin yang harus kita bahas, yaitu yang pertama yaitu teori teori intertekstual sendiri. Lalu ada konsep dasar intertekstual, kemudian ada prinsip intertekstual, ada analisis hubungannya, kemudian ada penerapan hubungan intertekstual dalam sebuah karya puisi. Baik, kita masuk di poin pertama yaitu teori intertekstual, sejarahnya teori intertekstual ini. Jadi, teori ini tuh berkembang dari strukturalisme di negara Prancis pada tahun 1960, pokoknya tahun 1960-an, melalui kontribusi salah satu sastrawan yaitu Julia Kristeva dan partnernya Michel Rivatere, yang dimana fokusnya ini pada hubungan antara teks dan teks lain. Nah, Kristeva ini tuh melihat teks itu sebagai mozaik atau kutipan dari referensi. Sementara Rivatere ini atau Michel ini menekankan pemahaman makna teks baru melalui keterkaitannya dengan teks-teks terdahulu. Jadi seakan-akan teks-teks terdahulu ini adalah referensi untuk menciptakan teks baru seperti itu. Baik, kita lanjut ke konsep dasar teori intertekstual. Jadi, teori intertekstual ini tuh menurut Pradopo, pernah diungkapkan juga dalam pendapat ini, mengacu pada hubungan kompleks antara teks, baik itu mendahului yang mengikuti, kemudian mencerminkan bahwa setiap karya sastra itu merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Kemudian juga istilah ini tuh berasal dari gabungan kata Latin yang inter dan textus, menggambarkan jalinan antar teks. Nah, antar teks ini yang melibatkan aspek seperti itu genre, wacana, dan elemen lainnya. Konsep hipogram oleh Rivatere atau Michel ini menekankan bahwa teks baru seringkali menggunakan transformasi, dan teks menekankan bahwa teks baru itu sering kali merupakan transformasi dari teks yang lebih awal, kemudian mengintegrasikan elemen-elemen lama dalam bentuk baru. Nah, ibaratnya memang teks lama ini harus dikembangkan lalu menciptakan teks baru seperti itu. Dan lalu kajian intertekstual ini memerlukan pemahaman kontekstual mendalam seperti yang dijelaskan Pradopo dan mencakup hubungan pengaruh. Begitu menurut pemahaman saya mengenai konsep dasar teori intertekstual. Lanjut ke prinsip intertekstual, yang dimana prinsip ini hal-hal yang memang sebelum kita mengkaji kita harus mengetahui prinsip intertekstual. Prinsip-prinsip intertekstual atau intertekstualitas, kalau memang kita membahas prinsip. Kajian sastra ini melibatkan analisis hubungan antara teks yang mencakup berbagai aspek intrinsik. Nah, tidak hanya intrinsik namun juga ada ekstrinsik, yang dimana aspek ini tuh berada di luar dan di dalam karya sastra, terutama puisi. Jadi menurut Kristeva, setiap teks itu merupakan hasil transformasi dari teks-teks sebelumnya dan berfungsi sebagai bentuk permutasi atau memang perubahan dari teks lain. Nah, Natia mengidentifikasi prinsip-prinsip seperti transformasi, hapiologi, ekserp, modifikasi, dan ekspansi. Nah, prinsip ini tuh digunakan dalam kita misal menciptakan karya baru, lalu kita melihat teks-teks lama atau karya lama. Nah, kita menggunakan prinsip ini agar tidak terjadi yang namanya plagiat atau memang mengikuti secara penuh karya sastra lama yang terdahului, seperti itu. Ya, yang terdahulu. Maaf. Kita lanjut di
analisis hubungan intertekstual. Di poin ini, kita membahas mengenai analisisnya. Jadi pendekatan intertekstual itu seperti yang dijelaskan oleh Ezmir dan Rohman, Emzir dan Rohman pada tahun 2016 di sini melibatkan analisis hubungan antar teks atau intertekstual untuk memahami pembentukan makna melalui interaksi. Lalu dalam langkah-langkah utama mencakup itu penyalinan, kemudian penyaduran dan penerjemahan, yang dimana ini dilakukan dalam analisis hubungan intertekstual. Nah, di sini juga kita harus tahu kalau memang hal yang melibatkan kutipan, adaptasi dan terjemahan teks ini itu ada fungsinya, yaitu untuk menciptakan dialog antara teks dari berbagai budaya. Nah, pembacaan berulang-ulang juga membantu dalam menangkap nuansa dan referensi yang lebih mendalam. Nah, sedangkan dalam menangkap nuansa dan referensi lebih mendalam ini, ada perbandingan dan penilaian teks yang memungkinkan evaluasi persamaan dan perbedaan antar teks serta interaksi mereka. Jadi Julia Kristeva di sini yang mengembangkan pendekatan ini pada tahun 1960-an, menyarankan juga membaca teks secara berdampingan atau dengan mempertimbangkan teks ini untuk memahami hubungan antara teks. Jadi tidak hanya hubungan, dan ada juga yang namanya pengaruh dari antar teks. Pendekatan ini juga menawarkan pemahaman dalam hal yang lebih rinci mengenai bagaimana teks itu saling berhubungan, kemudian juga membentuk makna dalam konteks yang lebih luas seperti itu. Baik, kita masuk ke penerapan teori intertekstual, yang dimana penerapan ini juga perlu kita tahu, mungkin sudah berputar di pikiran teman-teman kalau intertekstual ini digunakan sebagai apakah sebagai pengkajian karya sastra terutama puisi, atau untuk membuat karya sastra baru dengan menggunakan prinsip-prinsip intertekstual. Jadi ada dua fungsi tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi jika memang kita bertanya lagi, jika memang ini sebagai alat untuk menciptakan karya baru, apakah tidak mengakibatkan plagiarisme? Jawabannya tidak, teman-teman, tentu, karena kita menggunakan prinsip-prinsip yang seperti tadi saya jelaskan. Ada yang namanya modifikasi, ekspansi, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada yang namanya modifikasi. Nah, modifikasi itu kita merubah atau tidak sepenuhnya kita ambil, lalu kita menggunakan kita kembangkan lagi teks-teks itu, karena ini juga menyangkut dari struktural, jadi kita bisa kembangkan. Makanya itu perlu ada yang namanya perbandingan dari teks lama, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Fauzan Aprilianto, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.